cerita. Jadi si Ustadz di briefing oleh panitia Ramadan ketika hendak memberikan materi tentang puasa. Jadi pesannya, Ustadz kalau bisa materinya jangan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam lagi katanya. Karena sudah terlalu sering gitu. Nah, semoga jamaah Masjid Nurul Haq gak bosan Pak ya. Tentu tidak bosan, cuma mungkin jadinya kalau membahas tentang hal yang sama, indeks pengetahuannya jadi tidak bertambah gitu, tidak ada wawasan. Soalnya dalam kesempatan ini saya coba memberikan sesuatu yang mungkin jarang juga dibahas, tapi tema besarnya adalah kita mentadaburi ayat tentang puasa di bulan Ramadan ini. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, bahwa ayat yang berbicara tentang puasa ini berikut syariat yang ada di dalamnya, dan beberapa muatan atau konten-konten yang terdapat di bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Kita buka dari ayat yang pertama di ayat 183. Insyaallah nanti lanjutannya di subuh, insyaallah, kalau kita tidak sempat membahas semuanya. Ada beberapa ayat-ayat yang kita highlight dalam ayat-ayat yang turun ini. Dimulai dari 183, Allah berfirman dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di pembukaan ayat ini, Allah memulai membuka ayat dengan wahai orang-orang yang beriman. Dalam dialog orang-orang Arab ketika ayat ini turun, itu mereka sebelumnya tidak mengenal panggilan seperti ini. Ya ayyuhalladzina. Biasa mereka memanggil sesama mereka dengan ada namanya kunyah. Jadi panggilan-panggilan yang menyematkan atau karakteristik yang melekat pada seseorang. Bisa bermakna negatif, bisa juga positif. Misalnya memanggil Abul Hakam. Siapa Abul Hakam? Bagus betul namanya Abul Hakam. Bapak kebijaksanaan. Jadi di Quraisy itu ada yang dikenal dengan Abul Hakam. Siapa itu Pak? Abu Jahal. Jadi dulu dia dikenal sebagai Bapak kebijaksanaan karena dia terkenal salah satu pentolan Quraisy yang memiliki kemampuan kapasitas untuk meng-create produk-produk. Ya, jadi salah satu tokoh di parlemennya Quraisy itu yang cukup aktif membuat hukum-hukum yang berlaku di kalangan Quraisy. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu baru dikenal ketika ayat-ayat Al-Quran menyeru orang-orang yang beriman itu dengan diksi ini, kalimat yang begitu indah, panggilan yang begitu indah. Di dalam Al-Quran kita menjumpai ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada sekitar 89 kalimat, dan setelahnya itu adalah bentuk kalimat perintah. Satu di antaranya adalah ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian setelah ayat itu, setelah memanggil orang-orang beriman itu, Allah memberikan perintah tentang diwajibkannya berpuasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa itu kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini turun, perintah syariat tentang berpuasa ini turun. Dalam beberapa sumber menyebutkan itu baru turun ayat ini di tahun kedua Hijriah. Artinya adalah 15 tahun setelah masa kenabian. Ini waktu yang cukup lama. Pertanyaannya, apakah ada syariat puasa sebelum disyariatkannya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini? Jawabannya ada. Di awal-awal hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat itu sudah menjumpai masyarakat Madinah itu, orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa. Nabi suruh sahabat, coba tanya apa yang membuat alasan mereka berpuasa. Mereka biasa berpuasa di 10 Muharram atau puasa Asyura. Kata Nabi, kita kaum muslimin lebih berhak untuk berpuasa di tanggal itu, dan untuk menyelisihinya adalah dengan mendahului puasa Asyura itu, yang kita kemudian kenal dengan Tasu'a.
atau menyelisihinya dengan menambahkan puasa 1 hari setelah puasa Asyura. Artinya puasa itu sudah ada. Hanya saja ayat ini adalah tentang syariat diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin kita patut untuk bertanya, kenapa baru turun di tahun kedua Hijriah? Tidak di awal-awal. Menunggu 15 tahun setelah masa kenabian baru disyariatkan puasa di bulan Ramadan. Ya, kita tidak bisa mengetahui ini secara pasti, tapi kita bisa menggali informasi, mencari informasi dalam rangka mendapatkan hikmah dan pelajaran yang juga tentu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memaknai Ramadan ini dengan tambahan informasi dan mungkin dengan perspektif yang berbeda lagi, yang pada prinsipnya adalah kita menjalani itu dengan dalam konteks keimanan kita. Kenapa nggak justru disyariatkan ketika terjadi pemboikotan terhadap kaum muslimin di tahun ke-7 Hijrah? Kalau kita pikir-pikir kan lebih pas itu. Karena pada peristiwa itu kaum muslimin dibatasi interaksinya dengan masyarakat Mekah. Ya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu diembargo. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan di fase itu kaum muslimin dan orang-orang yang tergabung dalam Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu, demi bertahan hidup mereka memakan rerumputan. Kan lebih pas itu, sambil menjalani fase embargo dan menjalaninya itu dengan puasa. Jadi bahasa kita tuh paling klop itu kalau paling enak itu ketika bertemunya antara situasi kondisi kita itu dengan perintah yang harus kita lakukan. Itu kan pas. Tetapi justru perintah puasa di bulan Ramadan ini itu turun setelah 15 tahun lamanya atau masa kenabian. Setelah mereka kaum muslimin itu beriman, memegang keimanan mereka selama itu. Hikmah yang kita bisa tangkap tentang pensyariatan puasa ini adalah tentang cara pandang bahwa tidak semudah itu menjalankan ibadah puasa Ramadan, sehingga dibutuhkan waktu lamanya 15 tahun untuk mempersiapkan mereka untuk dapat maksimal menjalankan puasa di bulan Ramadan itu. Terbayanglah oleh kita bahwa Ramadan ini tidak akan bisa maksimal, puasa yang kita lakukan ini tidak akan maksimal jika tanpa persiapan yang baik. Dan Allah mengkoridor panggilan itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mengkotakkan, mengkhususkan hanya mereka orang yang beriman yang diwajibkan kepada mereka berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jamaah rahimakumullah, jika kita memasuki Ramadan ini tanpa persiapan, maka dipastikan kita akan banyak kehilangan kesempatan momen-momen yang spesial di bulan Ramadan. Terbayanglah oleh kita bahwa ibadah tentang puasa di bulan Ramadan ini bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bulan Ramadan yang kita ada di dalamnya ini, kalau kita melihat bagaimana cara orang melihat bulan pada umumnya, ya dia seperti bulan pada umumnya. Hari-harinya satu hari ada 24 jam, satu bulan ya 29, 30 hari. Kalau penanggalan miladiah 31 hari. Tetapi apa yang membuat kita melihat Ramadan ini berbeda, itu adalah karena landasan keimanan yang kita miliki. Adanya pengetahuan kita tentang Ramadan itulah sehingga kita menjalani Ramadan itu menjadi lebih spesial. Dan sentuhan membuka ayat itu memanggil untuk menjalankan ibadah Ramadan itu adalah dengan panggilan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyaum, wajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu.
la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ada yang memaknai, mentafsirkan la'allakum tattaqun itu adalah agar kamu naik level ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya kalau kita amati, ritual puasa ini bukan hanya ritual yang kita kenal dalam agama ini saja. Apalagi Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal juga dengan puasa. Dalam suatu riwayat Nabi SAW menyebutkan tentang ibadah puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Nasrani itu bahkan menambahkan puasa mereka itu dengan 20 hari setelahnya. 10-nya nazar, 10-nya tambahan nazar lagi. Jadi 50 hari mereka berpuasa. Bahkan ada satu amalan puasa sunnah yang populer di kita. Yang sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa. Namanya puasa Daud. Puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan menariknya, bukan hanya agama-agama samawi yang mengenal ritual puasa ini, bahkan agama-agama duniawi pun mengenal juga dengan ritual puasa. Wallahu a'lam dari mana mereka mewarisi itu, tetapi mereka sangat meyakini bahwa puasa itu adalah media bagi mereka untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta. Paling yang tidak mengenal puasa yang ateis saja, yang tidak mengenal agama, karena prinsipnya mereka adalah orang-orang yang tidak mau dikenai aturan. Tetapi mereka juga tidak bisa menghindar ketika nanti mereka berurusan dengan medis, dan biasanya untuk tindakan medis yang berat itu biasanya mewajibkan mereka untuk berpuasa. Di sini pun kita bisa menangkap satu pesan kuat bahwa puasa itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, menjadi tools bagi siapapun untuk memperbaiki dirinya. Artinya kalau pendekatan secara jasmani dari puasa itu, manfaatnya itu sudah banyak dikupas dalam jurnal-jurnal ilmiah. Tapi tentu kita menjalani puasa ini bukan hanya dengan pendekatan, bukan dengan pendekatan atau alasan kita ingin memperbaiki keadaan fisik kita. Karena biasanya di puasa itu adalah fase yang dikenal fase detoksifikasi, di mana tubuh mengeluarkan racun-racun yang ada dalam diri. Tetapi kita menjalankan puasa ini dengan pendekatan keimanan. Semata-mata kita menjalankan syariat ini karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Sehingga puasa di bulan Ramadan ini yang dipersiapkan jauh hari lalu kemudian diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 15 tahun setelah diangkat kenabian itu, memiliki muatan pesan-pesan yang begitu kuat. Dan pengetahuan kita, ruhiyah kita, itulah yang menentukan Ramadan, puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu menjadi berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Dan dipastikan bahwa setiap kita berbeda menjalani puasa kita itu dengan saudara-saudara kita, meskipun kita berada di lingkungan satu rumah. Ada orang yang menjalani puasanya di saat yang sama mereka harus mencari nafkah, harta yang halal, berjibaku, berkeringat, dan seterusnya. Ada orang yang menjalani puasa dengan aktivitas seperti biasanya, menyiapkan menu berbuka dan seterusnya oleh istri-istri kita dan ibu-ibu kita. Tetapi pada prinsipnya bahwa puasa ini adalah sesuatu kewajiban yang dipersiapkan sejak lama. Dan sekali lagi kita tidak akan sukses menjalani puasa di bulan Ramadan ini tanpa persiapan yang matang. Lantas bagaimana? Kita sudah berada di tengah Ramadan. Maka mari memperbaiki diri kita, urutkan kembali target-targetan kita, buat targetan yang jelas agar kita bisa maksimal menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tentu dengan rangkaian ibadah dengan segala keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan ingin mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kajian subuh besok. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.